Oke adik-adik, kita lanjut ke part yang kedua ya, bagian yang kedua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan mengenai diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Ada yang tahu nggak? Nih, cara menyajikan himpunan bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram. Nah, itu yang disebut dengan diagram Venn. Penemunya adalah John Venn. Nah, ini fotonya ya. Jadi dia hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Nah, bagaimana kita menyajikan diagram Venn tadi? Ketentuan untuk membuat diagram Venn itu seperti apa? Nah, langkahnya yang pertama, kita harus menentukan himpunan semestanya dulu, atau kita harus tahu dulu himpunan semesta, karena kelompok himpunan yang paling tinggi itu adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu dinyatakan ke dalam bentuk atau gambar persegi panjang. Ini kakak bentuk dulu ya. Ini ada sebuah persegi panjang. Nah, ini untuk tempat atau wilayah himpunan semesta. Jadi persegi panjang ini nanti kita tulis di sini simbolnya. Ini bahwa daerah milik himpunan semesta. Jadi di sini kita tulis S. Ya. Selanjutnya nanti kita tulis di sini di dalam semua kotak, di dalam kotak ini kita tulis semua anggota himpunan S-nya. Misalkan anggota himpunan S-nya, anggotanya misalkan saya tulis di sini 1, misalkan ya. 1, misalkan 2. Bebas ini ngisinya kalian di mana saja terserah ya. Yang penting masih di dalam kotak persegi panjang ini. Misalkan 3, 4, terus 5, misalkan 5 mau di sini nih, terus 6, 7, misalkan sini kakak, 8 sih, seperti ini ya. Nah, nanti pada diagram Venn itu pasti ada himpunan yang lebih kecil lagi di bawah dari himpunan semesta ya. Ada himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta. Misalkan ada himpunan A, jadi himpunan A ini lebih kecil dibanding himpunan semesta tadi. Jadi kita buat misalkan di dalam anggota semesta tadi kan 1 sampai 8 ini ada himpunan A, misalkan kita pilih di situ anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, anggota yang lebih kecil dari himpunan semesta itu tadi kita sajikan dalam bentuk kurva tertutup. Jadi ada gambar bulatan kecil tuh. Jadi kita bikin kelompoknya lagi. Nah, ini anggota untuk atau wilayah untuk himpunan yang lebih kecil dari himpunan semesta. Kita kasih nama ini anggotanya tadi. Pilih di sini ya 2, 4, 6, 8. Nah, ini anggota untuk himpunan yang misalkan kita kasih nama A misalkan, atau boleh huruf yang lain, kan kita sudah membahas bahwa namanya himpunan itu pakai kapital ya. Nah, ini penyajian untuk diagram Venn. Jadi ada semesta ya disajikan dalam bentuk persegi panjang, terus nanti di dalamnya tulis semua semesta itu. Nanti ada himpunan yang lebih kecil lagi adalah himpunan A atau himpunan B dan seterusnya ya. Ini bentuk diagram Venn. Gimana kalau bentuk yang lainnya? Bisa nggak anggota yang lain himpunan seperti contohnya himpunan A itu ada himpunan yang lain misalkan B atau C sekaligus di dalam himpunan semesta? Bisa. Contohnya misal kakak punya himpunan semestanya anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus kakak punya anggota yang lebih kecil lagi dibanding himpunan semesta itu ya. Jadi anggotanya misalkan himpunan A nya 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi nih mau bikin himpunan yang lainnya, misalkan anggota yang lebih kecil lagi dibanding himpunan semesta, misalkan ada himpunan B, anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana kita menyajikannya ke dalam diagram Venn? Tetap awalnya kita harus membuat persegi panjang dulu untuk wilayah nanti himpunan semesta itu. Kita tulis di sini S untuk simbol himpunan semesta. Nah, selanjutnya yang lebih gampangnya kita membuat anggota yang lebih kecil dibanding himpunan semesta tadi adalah himpunan anggota A dan B. Nah, nanti kemungkinan kurva tertutup yang kecilnya atau bulatan yang kecil itu untuk himpunan A dan B ada 2 di dalam kotak persegi panjang ini ya, untuk A dan B. Tapi lihat, di sini anggota A dan anggota B itu ada yang sama. Kita lihat di sini coba. Anggota yang sama itu adalah 4. Nah, syaratnya dalam penyajian diagram Venn itu tidak boleh kita menulis 2 kali. Jadi nanti di dalam kotak persegi panjang ini anggota 4 itu nggak boleh kita tulisnya 2 kali. Ada 4 lagi, ada 4 lagi. Belum nanti misalkan di sini Kak ini ada 4 juga di semesta ini. Berarti nanti kemungkinan nulisnya kita 3 kali. Tidak ya. Jadi nulisnya cukup 1 kali.
Nah, karena himpunan yang A dan B lebih kecil, jadi nanti kita utamakan mendahulukan mengerjakan yang A dan B dulu. Karena ini yang A dan B ada anggota yang sama, otomatis nanti gambarnya A dan B-nya tidak terpisah, tapi kita dempetkan ada bagian yang menempel. Nih, misalkan ini kakak punya untuk yang bulat untuk himpunan A nanti ya. Terus yang B yang biru ini. Nah, kalau kita kasih nama dulu boleh. Misalkan ini untuk himpunan yang A, yang ini untuk anggota nanti yang himpunan B. A dan B tadi anggota yang samanya 4. Nah, yang 4-nya kita tulis di sini, di tengah-tengah. Sisanya kita lihat anggota yang A. Anggota A kan 1, 2, 3, 4. A ini kan sebulatan atau selingkaran yang warna pink ya. Karena anggotanya salah satunya sudah ditulis 4, berarti sisanya adalah 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kita baca semua anggota himpunan yang A, yang pink ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk yang B, begitu juga yang B. Anggotanya kan 4, 5, 6, 7. 4-nya sudah kita tulis, jadi sisanya yang kita tulis adalah 5, 6, 7. Nah, di sini yang kita masukkan 5, 6, 7. Kenapa 5, 6, dan 7 kita tidak boleh tulis ke sini? Misal nih, kakak tulis sini. Kenapa nggak boleh? Nanti kalau kita masuk ke sini, ya termasuk yang 5-nya nanti masuk ke dalam anggota himpunan A. Sedangkan anggota himpunan A hanya 1, 2, 3, 4. Tuh ya. Jadi yang ini nggak boleh. Yang 5 ditulis sini nggak boleh ya. Nah, itu penyajiannya untuk himpunan A-nya. 1, 2, 3, 4. Yang B-nya 4, 5, 6. Tuh kan, di sini angka 4-nya kita tulisnya cukup 1 kali. Jadi nggak boleh 2 kali. Sisanya masih ada yang belum ketulis di sini anggota semesta. Coba kita lihat anggota semesta yang belum ditulis adalah 8 dan 9. 8 dan 9 bukan termasuk himpunan A dan juga bukan termasuk ke dalam himpunan B. Karena dia semesta ya berarti dia miliknya kan wilayahnya di persegi panjang. Jadi kita tulis di luar wilayah A dan B itu. Berarti boleh ditulisnya di mana saja asal masih di dalam kotak persegi panjang. Misalkan 8 di sini. Atau 9 mau di sini nih di pojok sini boleh ya, di mana saja boleh, atau mau di sini 9 juga boleh ya, tapi cukup 1 kali penulisan. Jadi ini enggak usah. Nah, jadi penyajian untuk diagram bentuk yang seperti soal yang seperti ini penyajian bentuknya ya. Selanjutnya misalkan bentuk yang lain bagaimana? Kakak punya nih S-nya misalkan masih anggotanya 1 sampai 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus anggota yang kedua yang kecilnya, anggota A lagi misalkan 1, 2, 3. Anggota himpunan yang lebih kecilnya lagi, misalkan ini B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama, tetap kita tulis dulu persegi panjangnya. Kita gambar persegi panjang dulu. Ini untuk wilayah himpunan semesta. Ya, kita simbol tulis S di sini. Nah, ini wilayah untuk persegi panjang untuk semua yang semesta yang tadi 1 sampai 9. Tapi kita lihat di sini, himpunan A dan himpunan B ada yang samakah? Ada. 1, 2, 3. Ya. Nih, 1, 2, 3. Nah, lihat di anggota yang A. Di anggota A, ternyata semuanya masuk ke dalam anggota himpunan yang B. Ya enggak? Berarti kalau kita tulis, berarti yang lebih kecil adalah anggota himpunan yang A. Jadi kita tulis dulu anggota himpunan A buletannya. Misalkan nih kakak punya yang pink nih. Ini nanti untuk himpunan yang A. Boleh ditulis sini ya, kita kasih ciri di sini. Berarti yang pink ini untuk himpunan yang A. Anggotanya 1, 2, 3. Itu kan ya? Nah, himpunan B-nya gimana? Himpunan B kan sudah ditulis di sini 1, 2, 3, tapi yang 4, 5, 6-nya jangan di dalam sini, yang di dalam pink, tapi di luarnya. Kita buat lagi buletan untuk himpunan B. Nah, kita kasih nama ini untuk himpunan B nanti. Bentuknya seperti ini. Jadi anggota yang sisanya yang B, yang belum itu tadi 4, 5, 6, kita tulis di luar di sini. 4, 5, 6. Dari gambar kita kelihatan ya, yang di dalam pink ini hanya anggota A. Sedangkan yang anggota B semua yang ada di dalam buletan biru ini termasuk yang pink. Ya, bulatan yang pink. Jadi anggota yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelihatannya seperti telur ya. Nah, ini sudah himpunan A dan B-nya. Sisanya yang belum kita tulis, ternyata yang belum masuk di dalam himpunan semesta adalah ini. 7, 8, 9. Nah, 7, 8, 9-nya kita tulis di luar. Otomatis yang di luar bulatan warna biru ya. Berarti kita tulis di luarnya nih, boleh di mana saja silahkan. 7, misalkan 8 di sini,
9 mau di sini. Nah, gitu kan ya? Nggak ada lagi kan anggota yang tidak tercantum di sini. Semuanya sudah tercantum, tetapi tidak ada yang penulisannya lebih dari satu. Jadi 4-nya nggak boleh lebih dari satu. 1, 2, 3-nya nggak boleh lebih dari satu penulisannya. Walaupun kelihatannya anggota A ada 1, 2, 3. Anggota B ada juga 1, 2, 3. Tapi di dalam diagram Venn jangan ditulis 2 kali ya. Itu untuk bentuk yang kedua. Contoh diagram Venn bentuk yang kedua. Nah, selanjutnya gimana bentuk yang lain? Masih banyak sebenarnya ya. Contoh yang lain misalkan kakak punya nih himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih anggotanya seperti itu ya. Misalkan anggota yang A-nya, himpunan yang lebih kecilnya lagi misalkan 1, 2, 3, 4. Himpunan yang keduanya, yang B-nya ternyata sama. Nah, gimana kalau sama kayak gini? Ternyata berarti penulisannya gimana? Ada yang kebayang nggak sama adik-adik semua? Anggotanya sama. Berarti otomatis karena tadi penulisannya tidak boleh 2 kali, berarti kita cukup 1 kali. Coba kita lihat dulu untuk semestanya ini ya, persegi panjang tadi. Ini untuk anggota himpunan semesta, kita tulis semestanya dulu. Karena anggota A dan B-nya sama, berarti kita nulisnya cukup 1 kali nih kan. Tadi syaratnya diagram Venn nggak boleh penulisan 2 kali. Kita tulis 1 buletan, gambar 1 buletan. Ini untuk anggota himpunan A dulu nih, boleh nih satu-satu. Kalau yang sudah paham, kayaknya bisa langsung kan ya. Ini untuk yang A. Ini untuk A. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Ternyata yang B juga ini. Nah, ya cukup kita nulisnya 1 kali aja. Jadi boleh kalian tulis ini anggota himpunan A. Boleh pakai tanda gini juga boleh ya, tanda strip ini. Berarti ini untuk himpunan A dan juga untuk himpunan B. Kayak gitu. Atau boleh nulisnya A, B atau pakai tanda strip ini. Jadi, kurva tertutupnya itu untuk diagram yang himpunan yang lebih kecil dan himpunan semesta cukup 1 kali bulatan diagram yang pink ini aja ya. Jadi sisanya yang belum tertulis anggota semestanya adalah ini. Kita lihat nih 1, 2, 3, 4 sudah ya. Berarti sisanya tinggal 5, 6, 7, 8, 9. Kita sajikan di sini. 5, misalkan 6 di sini, 7, 8, 9 di sini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami adik-adik ya? Gampang diagram Venn. Nah, kita lanjut sekarang. Tadi kalau soal-soal ini anggotanya dulu, terus kita sajikan ke dalam diagram Venn. Gimana kalau kebalikannya? Kakak punya gambar. Nah, kalian harus mendata. Apa saja kalau misalkan nanti pertanyaannya, berarti semestanya apa saja nih anggotanya? Nah, bisa kan ya? Coba kalau kita lihat ada pertanyaannya nih. Yang A, sebutkan ini katanya anggota himpunan semesta. Anggotanya apa saja? Bisa kalian sebutkan? Coba. Semesta berarti yang persegi panjang itu semuanya ya. Ingat, penulisan anggota himpunan selalu menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, tanda kurung kurawal buka dulu. Terus kita sebutkan semuanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita tutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Gitu. Itu semua yang ada di dalam persegi panjang kita sajikan semua di sini. Itu termasuk semua dalam himpunan semesta. Yang selanjutnya, himpunan A. Maksudnya adalah anggota semua yang terdapat dalam himpunan A. Himpunan A berarti yang lingkaran warna pink ini. Anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Itu ya, kita tutup lagi di sini. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah himpunan B. Himpunan B berarti kalau kita lihat di situ adalah bulatan yang warna biru ya. Kita coba anggotanya sebutkan semua. Jangan lupa lagi nggak boleh pakai tanda kurungnya seperti ini. Salah ya. Aturannya dia harus pakai tanda kurung kurawal. Yang tidak bisa biasakan ya. Anggotanya adalah 4, 5, 6, 7. Nah, ini anggotanya. Oke. Selanjutnya yang D. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Berarti dia maksudnya sekaligus menjadi anggota A dan B. Apa anggotanya adalah 4.
4. Nah, yang ini tadi kita sebutnya sebagai anggota himpunan C saja ya. Jadi anggota yang C adalah 4. Jadi dia sekaligus menjadi anggota A iya, menjadi anggota B iya, berarti yang 4. Kenapa kita tidak masukkan 1, 2, dan 3? 1 dan 2 dan 3 itu kan hanya menjadi anggota A saja, tapi tidak masuk anggota B. Oke, selanjutnya yang E. Anggota himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Berarti menjadi anggota A atau B itu adalah apa? A saja dan B kan ya, menjadi anggota A dan anggota B. 1, 2, 3, 5, kan itu atau ya, 6, 7. Nah, ini yang untuk nomor E, menjadi anggota anggota A atau anggota B. Jadi anggotanya hanya ada 6 itu, jadi 4 enggak ya. Oke, selanjutnya yang F. Misalkan ada pertanyaan lagi, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Berarti yang tidak menjadi anggota A maupun anggota yang B. Ini gimana sih maksudnya? Yang A kan kalau kita masukkan logika 1, 2, 3, 4. Berarti 5, 6, 7 bukan ya. Tapi di situ maupun bukan yang B. Berarti yang B itu kan 4, 5, 6, 7. Berarti yang bukan itu. Berarti jawabannya hanya 8. Kakak ini 8. Bukan 2 angka, 4 nggak masuk ya. Nih, tuh. Coba selanjutnya yang ada lagi pertanyaannya yang G. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Hanya anggota A saja. Berarti kalau kita tulis itu hanya anggota A berarti 1, 2, 3. Kenapa 4 nggak masuk? Ini kita tulis ya. 1, 2, 3. Hanya anggota A. Kalau kita tulis 4, 4 itu termasuk anggota B juga. Berarti tidak termasuk ya. Nah, itu. Selanjutnya ada lagi katanya di situ. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Hanya B saja. Berarti anggotanya adalah 5, 6, dan 7. 4 nggak masuk. Kenapa? 4 itu termasuk ke anggota A juga. Gitu aja. Karena ini pintanya hanya menjadi anggota B. Nah, adik-adik, inilah bahasan kita mengenai diagram Venn, penyajian-penyajiannya seperti apa, bentuk-bentuknya, kurva yang lebih kecil atau termasuk dalam himpunan yang lebih kecil dibanding himpunan semesta, nanti penyajiannya seperti apa. Nah, ini untuk bentuk diagram Venn. Atau kalian menyebutkan anggota-anggota yang ada pada gambar diagram Venn, ya. Untuk diagram Venn materinya sampai sini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kaget di sini silakan ya. Coba kalian tulis di komen di bawah. Terima kasih.